Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Komang Ali Purnayuwawa, nomor induk mahasiswa 0561488211 dengan program studi S1 Perpajakan. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas secara singkat tentang proses lahirnya Pancasila dan relevansinya bagi generasi masa kini. Kita semua tahu Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Tapi tahukah kamu, proses lahirnya Pancasila itu bukanlah sesuatu yang singkat. Ia lahir dari semangat, pertobatan, dan cinta yang besar terhadap tanah air. Sejarah lahirnya Pancasila dimulai dari terbentuknya BPUPK yang diinisiasi pada tanggal 29 April 1945. BPUPK adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. Pada masa sidang BPUPK dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, tujuan sidang itu sangatlah penting, yaitu mencari dasar negara Indonesia yang akan segera merdeka. Dalam sidang itu muncul berbagai usulan dari para tokoh hebat, dimulai dari Muhammad Yamin yang mengusulkan 5 asas tentang kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan. Lalu Profesor Dr. Supomo yang berbicara tentang konsep negara yang integralistik yang menyatukan semua kepentingan rakyatnya. Hingga akhirnya Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 berdiri dan menyampaikan pidatonya yang legendaris. Pidato yang melahirkan 5 prinsip dasar negara yang dia namai Pancasila. Setelah itu, 9 tokoh bangsa membentuk Panitia 9 dan menyusun Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam Jakarta inilah yang kemudian disempurnakan hingga akhirnya pada 18 Agustus 1945 Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari proses ini kita bisa melihat banyak nilai Pancasila yang tergandung di dalamnya. Ada nilai persatuan dan toleransi karena para tokoh berbeda suku, agama, dan pandangan tapi mencari titik tengah demi persatuan. Ada nilai musyawarah dan demokrasi karena keputusan diambil lewat dialog dan musyawarah. Ada juga nilai kemanusiaan dan keadilan karena mereka ingin membangun sebuah negara untuk semua, bukan untuk satu golongan. Dan juga nilai ketuhanan karena Indonesia berdiri di atas dasar keimanan dan rasa hormat pada setiap agama. Kalau dipikir-pikir, proses lahirnya Pancasila itu tidak sekedar cerita sejarah, tapi juga pelajaran hidup. Bahwa persatuan itu lahir dari perbedaan yang dihargai, bukan diseragamkan. Dan di zaman sekarang, saat dunia penuh perbedaan, pendapat dan media sosial kadang memecah belah, generasi muda harus belajar dari semangat itu. Berpikir terbuka seperti para pendiri bangsa, menghargai perbedaan seperti mereka menghargai setiap suku dan agama, dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Karena sejatinya, Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga cara kita menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya.